Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruqyah rahimakumullah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyil azim. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan nikmat untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat ruqyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan materi kita tentang ruqyah syar'iyah. Pada kali ini kita ingin membahas materi tentang mencari sumber permasalahan dalam ruqyah syariah. Setiap kita hidup pasti memiliki permasalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mensikapi permasalahan tersebut. Ketika kita memiliki permasalahan, maka hal yang terpenting biasanya kita fokus mencari solusi dari permasalahan itu. Namun sebenarnya bukan demikian. Yang terpenting bagi kita adalah kita bertanya kepada diri kita, atau bermasalah, atau bandel dan lain sebagainya. Atau kita memiliki usaha yang tidak menampakkan kemajuan. Setiap usaha selalu mengalami kemunduran, mengalami penurunan, bahkan bangkrut. Dan permasalahan-permasalahan yang lain sebagainya. Yang kita hanya fokus pada permasalahan itu. Fokus mencari solusi dari masalah itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kita, yang terjadi pada diri kita, apakah itu ujian, cobaan, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semata-mata disebabkan oleh ulah perbuatan kita pada masa lalu, kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu an katsir, dan Allah akan mengampuni, memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahan kita. Sahabat ruqyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cari sumber masalah dari setiap permasalahan-permasalahan kita. Karena begitu banyak orang bermasalah, tapi dia tidak tahu apa yang menjadi sumber permasalahan. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah, yang perlu kita koreksi, kita evaluasi di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita berbuat dosa, bahkan durhaka pada kedua orang tua kita, kepada ibu dan bapak kita? Pernahkah kita mencaci mereka? Pernahkah kita menghardik mereka? Atau menggunakan tangan dan kaki kita untuk melampiaskan kekesalan kita kepada kedua orang tua kita? Maka kalau itu pernah kita lakukan, ini merupakan dosa besar, dan ini yang menyebabkan permasalahan kita di dalam kehidupan kita di kemudian hari. Yang kedua, pernahkah kita berbuat syirik?
Pernahkah kita menduakan Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah? Meminta kepada selain Allah, berharap, bahkan meminta penjagaan kepada selain Allah. Pernahkah kita? Ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kadikjayaan, ilmu-ilmu kesaktian, pernahkah kita isi badan kita dengan hal-hal seperti itu? Atau kita memiliki ajian-ajian yang membuat tubuh kita kebal, membuat tubuh kita tidak tahan, tidak mempan, dibacok dan lain sebagainya? Ataukah pernah kita melakukan suatu amalan-amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah? Ini termasuk bagian dari kesyirikan, bagian dari dosa syirik. Kalau itu pernah kita lakukan, maka jangan heran kalau kehidupan kita ada permasalahan. Kita evaluasi diri kita, pada waktu dulu kita pernah melakukan itu, atau bahkan sampai saat ini kita pernah melakukan, maka sadarilah bahwa itu yang menjadi sumber permasalahan kita. Yang ketiga, coba kita evaluasi diri kita. Pernahkah kita melakukan perbuatan zina? Pernahkah kita melakukan satu hubungan di luar pernikahan? Hubungan yang tidak diizinkan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu pernah kita lakukan dan kita belum bertobat pada Allah, belum menginsafi perbuatan itu, bahkan bisa jadi kita belum meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, maka tunggu, Allah Maha Adil, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha memberikan balasan pada apa yang pernah kita lakukan. Karena perbuatan zina ini adalah perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan dekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan syaitan. Perbuatan zina bukan hanya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tapi bisa juga kita pernah melakukan zina mata, pernah kita melakukan zina mulut, zina telinga, atau bahkan zina tangan. Ini pernah kita lakukan. Maka ketika kita mengevaluasi diri kita pernah melakukan dosa-dosa itu, maka sadarilah itu merupakan sumber permasalahan kita. Yang keempat, ketika kita mengevaluasi diri kita, ketika kita mendapatkan permasalahan, maka coba kita tanya dalam diri kita, mungkin kita pernah melakukan dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang memang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Kita melakukan transaksi riba, kita melakukan penzoliman terhadap orang lain, kita melakukan perbuatan dosa yang lain. Maka kalau itu pernah kita lakukan, segera kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk bagian dari sumber permasalahan kita. Yang kelima, coba kita evaluasi, apakah kita memiliki dosa hati? Apakah kita memiliki permasalahan dengan hati kita? Siapa tahu hati kita, qalb kita bermasalah. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Ala fil jasadil mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wayal qalb." Di dalam diri kita ada segumpal darah, segumpal daging, yang apabila baik daging itu, maka akan baik seluruh tubuh. Dan apabila buruk daging itu, maka akan buruk seluruh tubuh itu. Apa itu? Itulah hati. Maka ketika hati kita bermasalah, yakinlah
bahwa kita akan mendapatkan permasalahan dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita memiliki hati yang sombong, angkuh, tinggi hati, tinggi diri, tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa simpati. Bisa jadi. Atau kita memiliki rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, rasa sakit hati. Atau kita memiliki dosa-dosa hati yang lain. Maka waspada, karena dosa hati ini jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap remeh. Ini akan menjadi sumber permasalahan kita. Ketika kita mendapatkan permasalahan, segera evaluasi hati kita. Apakah hati kita sudah baik? Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Kembalilah kalian menghadap Rabb kalian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam surga-surga. Jiwa yang tenang, jiwa yang lapang, jiwa yang penuh dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang terakhir, yang keenam adalah kita evaluasi diri kita evaluasi keturunan kita. Siapa tahu kita memiliki keturunan nasab dari orang-orang yang memiliki pengaruh yang kuat, yang bisa mempengaruhi diri kita. Bisa jadi orang tua kita dulu adalah orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, ilmu kadikjayaan, dan ilmu-ilmu yang lain yang bisa jadi dia turun kepada kita. Salah satunya kita menjadi pilihannya. Maka waspadalah bahwa yang namanya nasab ini, yang namanya jin nasab ini akan mempengaruhi diri kita. Ada diantaranya adalah mereka bisa melihat secara langsung dengan mata mereka makhluk-makhluk gaib ada di hadapan. Bisa jadi nasab ini mempengaruhi kita. Apakah itu yang dikatakan nasab orang soleh ataupun bukan, bagaimanapun juga akan mempengaruhi diri kita, mempengaruhi aktivitas kita, mempengaruhi keadaan hidup kita. Ini harus kita sadari. Maka ketika kita memiliki permasalahan, evaluasi nasab kita. Siapa tahu kita memiliki nasab yang memang turun ke dalam diri kita. Ini yang harus kita waspadai. Dan apa yang kita lakukan? Segera kita putus nasab itu. Kita berlepas diri dari nasab itu. Dan kita kembali menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Sahabat ruqyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memahami sumber dari permasalahan kehidupan kita, kita bisa tahu bahwa permasalahan-permasalahan hidup kita ini bersumber dari hal-hal yang disebutkan tadi. Bisa jadi salah satu dari sumber itu yang menyebabkan kita bermasalah, atau bisa jadi di antaranya satu atau dua di antaranya, atau bahkan semuanya. Maka segera kita membersihkan diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan kita putus semua ikatan-ikatan itu. Kita lakukan amaliyah yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.